Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai desain penelitian eksperimen, di mana ini adalah pemenuhan tugas UTS kami dari mata kuliah penelitian eksperimen. Saya Izzatunisa Firdaus, dengan teman-teman saya nanti akan mempresentasikan materi ini secara bergantian. Baik, saya dengan Izzatunisa Firdaus, saya akan mulai dulu sebelum kita masuk ke materi inti, apa itu desain penelitian eksperimen dan apa saja macam atau bentuk dari desain penelitian eksperimen ini. Kita akan memulai dengan pembahasan sedikit mengenai apa itu desain penelitian. Kita bahas sedikit saja. Jadi, desain penelitian itu adalah suatu rancangan bentuk atau model suatu penelitian. Dan desain penelitian itu mempunyai peranan yang sangat penting karena keberhasilan suatu penelitian itu dipengaruhi oleh pilihan atau model penelitian yang kita pilih, yang kita gunakan gitu ya. Mengapa demikian? Karena dengan desain penelitian ini akan memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian yang kita lakukan gitu. Secara garis besar ada dua macam tipe desain. Tipe desain penelitian, yaitu pertama desain non-eksperimental dan yang kedua adalah desain eksperimental. Untuk kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus membahas mengenai desain eksperimental. Experimental design atau desain penelitian eksperimen merupakan salah satu dari bentuk penelitian eksperimental. Karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Baik, saya Izzatunisa Firdaus akan melanjutkannya. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan mengenai bentuk desain penelitian eksperimen. Apa saja sih bentuk desain penelitian eksperimen? Oke, tadi sudah dikatakan bahwa desain penelitian eksperimental itu adalah merupakan bentuk dari penelitian eksperimental. Karena di dalam penelitian eksperimen atau penelitian eksperimental itu terdapat beberapa komponen. Lebih tepatnya ada 5 komponen di dalamnya. Dan salah satunya ada komponen desain di dalamnya atau rancangan gitu ya. Nah, di dalam buku Sugiono tahun 2012 mengungkapkan bahwa metode penelitian eksperimen itu diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Bisa diartikan juga penelitian eksperimen itu sebagai pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, yang mana artinya itu memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Begitu. Oke, masih dengan saya Izzatunisa Firdaus. Sekarang kita akan membahas atau masuk ke dalam materi apa saja bentuk dari desain penelitian eksperimen. Nah, di dalam buku Sugiono tahun 2012 itu dibagi bentuk desain penelitian eksperimen itu ada 3. Yang pertama pre-experimental design, yang kedua true experimental design, dan yang ketiga adalah quasi-experimental design. Pembahasannya ke slide berikutnya ya. Oke, bentuk pertama dari desain penelitian eksperimen yaitu adalah pre-experimental design atau rancangan pra-eksperimen. Kenapa dikatakan pre-experimental design? Itu karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sesungguhnya. Dikarenakan masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent atau variabel terikat. Ada 3 macam bentuk dari pre-experimental design. Yang pertama ada one-shot case study atau studi kasus satu tembakan. Di sini terdapat suatu kelompok yang nantinya diberi treatment atau perlakuan dan kemudian dilanjutkan dengan observasi, diobservasi hasilnya. Dan di sini dalam eksperimen ini subjek disajikan dengan beberapa jenis perlakuan lalu diukur hasilnya.
seperti tabel di samping. Simbol X itu untuk perlakuan yang diberikan atau variabel independennya atau variabel bebasnya. Kemudian simbol O itu digunakan untuk pengamatan atau pengukuran atau yang tadi bisa dikatakan observasi itu sebagai variabel dependent. Sebagai contoh, misal ada penelitian yang meneliti tentang pengaruh alat kerja baru diklat terhadap produktivitas kerja karyawan. Jadi di sini X-nya atau variabel independennya itu adalah alat kerja baru diklat. Dan O-nya atau variabel dependent itu adalah produktivitas kerja karyawan. Oke, di sini bisa dengan penjelasannya nanti terdapat beberapa kelompok pegawai yang menggunakan alat kerja baru dan kemudian setelah 1 bulan diukur produktivitas kerjanya. Dan di sini pengaruh alat kerja baru itu terhadap produktivitas kerja itu diukur dengan membandingkan produktivitas sebelum menggunakan alat diklat baru dengan produktivitas kerjanya setelah menggunakan alat diklat yang baru tersebut. Seperti itu. One group pretest post-test design atau satu kelompok pretest post-test. Dalam rancangan eksperimen ini hanya dilakukan untuk satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding, dan akan lebih sempurna kalau dibandingkannya dengan model pertamanya. Contohnya, kalau pada desain A tidak ada pretest, maka pada desain ini sebelumnya sudah ada pretest. Sebelum dilakukan perlakuan, sudah ada pretest terlebih dahulu, sehingga hasilnya lebih akurat. Seperti yang sudah dilampirkan, desain ini mempunyai kelemahan yang disebabkan oleh faktor historis yang tidak bisa menghasilkan perbedaan antara O1 dan O2. Jadi tidak ada perbedaan antara O1 dan O2, sehingga selama penelitian subjeknya dapat mengalami kelelahan, bosan, dan bahkan kelaparan. Yang berikut intake group comparison atau perbandingan kelompok statis. Di desain ini hanya menggunakan satu kelompok untuk penelitiannya, tapi dibagi jadi 2, setengah kelompok untuk eksperimen atau diberi perlakuan, dan setengahnya lagi untuk yang tidak diberi perlakuan. Seperti yang pada desain, agar kedua kelompok tadi yang sudah dibagi bisa dibandingkan antara yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan, atau antara O1 dan O2-nya. Untuk ketiga desain pra-eksperimental di atas, jika diterapkan secara bersamaan saat penelitian, akan banyak variabel luar yang masih berpengaruh dan sulit dikontrol, sehingga validitas internal dalam penelitian menjadi sangat rendah. Yang berikut, true experimental design atau rancangan eksperimen murni. Dikatakan rancangan eksperimen murni karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi validitas internalnya atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitiannya dapat menjadi tinggi. Dalam desain ini terdapat 4 jenis rancangan penelitian. Yang pertama, rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol atau the random set post-test only control group design. Di rancangan ini, seperti yang sudah dilampirkan dalam desain, kelompok dibagi ada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam kelompok eksperimen diberikan perlakuan atau X, dan untuk kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Tetapi pada akhirnya kedua kelompok ini nanti diberikan post-test atau Y2. 2. The randomized pretest post-test control group design. Bahasa Indonesianya, rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol. Pada kedua kelompok diawali dengan pretest Y1 dan setelah pemberian perlakuan X diadakan pengukuran kembali post-test Y2. Subjek yang dipilih pada rancangan penelitian ini menggunakan teknik acak. 3. The randomized Solomon 4 group design atau bahasa Indonesianya 4 kelompok Solomon. Pada kedua kelompok eksperimental diberi perlakuan X
sedangkan pada kedua kelompok kontrol tidak. Pada satu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diawali dengan prates Y1, sedangkan pada pasangan yang lain tidak. Setelah pemberian perlakuan, selesai diadakan pengukuran atau post-test Y2 pada keempat kelompok. 4. Randomized match to group design atau rancangan penelitian dua kelompok matching randomisasi. Selain melakukan randomisasi pada kelompok eksperimen maupun kontrol, juga dilakukan teknik kontrol tambahan dengan dilakukannya matching. Matching dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara pada beberapa Vs yang diduga dapat berpengaruh pada Vt. Matching dilakukan sebelum dilakukan randomisasi. Selanjutnya, saya, Nadarta Mevia, akan menjelaskan mengenai quasi experimental design atau rancangan eksperimen semu. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design, yang mana di true experimental design ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Sedangkan pada quasi experimental design, desain ini tetap mempunyai kelompok kontrol, akan tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaannya eksperimen. Meskipun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Jadi quasi experimental design ini digunakan karena pada kenyataannya kita tuh kadang sulit untuk mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen misalnya, seringkali kita tidak mungkin kan untuk menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan kemudian sebagiannya tidak. Sebagiannya menggunakan prosedur kerja yang baru, kemudian yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain quasi eksperimental. Bentuk desain quasi eksperimental ini ada beberapa model. Yang pertama ada time series design. Jadi dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberikan perlakuan, kelompok akan diberikan pretest sampai dengan 4 kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberikan perlakuan. Apabila hasil pretest selama 4 kali itu ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberikan treatment atau perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Kemudian contoh penelitian dari time series design. Misalnya, ingin meneliti mengenai efektivitas teknik role-playing dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian eksperimental dan desain penelitiannya adalah quasi eksperimen design dengan jenis time series design serta pengumpulan data motivasi belajar menggunakan skala psikologis. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu pretest sebanyak 4 kali, kemudian pemberian treatment dengan teknik role playing, dan kemudian post-test sebanyak 4 kali juga. Masih bersama saya, Nadarta Mevia. Jadi di sini model dari quasi eksperimen ada lagi yaitu non-equivalent control. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai post-test only, yaitu rancangan ini pada dasarnya sama dengan the randomized post-test only control group design. Jadi pada rancangan ini bukan proses randomisasi yang digunakan, melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada, akan tetapi subjek yang dikenai post-test itu terbatas. Misalnya, kita ingin meneliti mengenai pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi prosedur dalam penelitian ini yaitu membagi kelompok menjadi 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian yang selanjutnya ada pretest, post-test, non-equivalent control group design. Jadi ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Akan tetapi pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol itu dibandingkan, melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada. Kedua kelompok yang ada itu diberikan pretest,
kemudian diberikan perlakuan, dan yang terakhir diberikan post-test. Akan tetapi, subjek yang dikenai pra-test atau pre-test dan pasca-test atau post-test itu terbatas jumlahnya. Misalnya, kita ingin meneliti mengenai pengaruh penggunaan modul melakukan pekerjaan dengan mesin phrase terhadap prestasi belajar siswa. Jadi, sebelum diberikan perlakuan, siswa itu akan diberikan pretest. Selanjutnya akan diberikan perlakuan. Kemudian, kelas kontrol itu nantinya akan diberi perlakuan model pembelajaran tanpa menggunakan modul atau secara konvensional, sedangkan kelas eksperimen itu diberi perlakuan dengan menggunakan modul pembelajaran. Setelah diberikan perlakuan, kemudian siswa akan diberi post-test. Selanjutnya ada counterbalance design, yang mana ini masih termasuk di dalam model dari kuasi eksperimen. Jadi desain ini semua kelompok itu menerima semua perlakuan, hanya saja dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda dan dilakukan secara random. Misalnya kita ingin meneliti mengenai keefektifan model pembelajaran kooperatif type STAN dan model elaborasi type PQ4R yang ditinjau dari kualitas dan hasil belajar IPS misalnya seperti itu. Jadi nanti semua kelompok akan menerima ya semua perlakuan, kemudian tetapi urutan perlakuannya itu beda-beda dan dilakukannya secara random seperti itu. Selanjutnya ada factorial design. Jadi desain ini merupakan modifikasi dari desain true experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Jadi nantinya semua grup itu dipilih secara random, kemudian diberikan pretest, dan grup yang akan digunakan untuk penelitian itu dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk membandingkan hasil belajar antara menggunakan media audiovisual dan media kartu konsep bergambar dengan variabel kontrolnya adalah gaya belajar dapat menggunakan model desain ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengetahui pengaruh dari media dan gaya belajar terhadap hasil belajar, yang mana tetap berpegang teguh pada prinsip dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang dapat mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Seperti itu. Nah, di slide terakhir saat ini saya Reken Nugrengwidi akan menjelaskan, yaitu di slide terakhir 19 ini desain penelitian eksperimental dibedakan lagi berdasarkan pada jumlah kelompok yang digunakan. Itu desain satu kelompok dan dua kelompok. Desain satu kelompok ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu one group post-test design, one group pretest post-test design, dan time series design. Dan yang untuk desain dua kelompok ya adalah dibedakan lagi menjadi beberapa jenis desain eksperimental dua kelompok, yaitu static group design, non-random pretest post-test control group design, random to group design. Yang keempat adalah random match to group design, dan yang kelima adalah random pretest post-test control group design. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah salah satu dari bentuk penelitian eksperimental, karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang contoh yang mungkin kami ambil dalam jurnal yang berjudul peningkatan kesejahteraan psikologis pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan menggunakan grup positif psikoterapi. Nah, teman-teman, kami mengambil jurnal ini sebagai contoh dalam materi kelompok kami. Nah, di dalam jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan psikologis pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan menggunakan grup positif psikoterapi. Nah, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa
Mungkin saya jelaskan dari awal dulu bahwa penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang paling kompleks dan menuntut banyak perhatian maupun usaha dalam pengelolaannya dibandingkan dengan penyakit kronis lainnya. Karena penyakit diabetes ini tidak dapat diobati, namun hanya dapat dikelola. Nah, diabetes mellitus ini merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Jadi seperti itu. Dan pengelolaan diabetes mellitus ini bisa meliputi edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis yang dapat diberikan melalui edukasi terpadu. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman bahwa Hayes dan Ross mengemukakan bahwa kesejahteraan psikologis dapat diprediksi oleh kesehatan fisik yang baik. Apabila kesehatan fisik kita atau kesehatan fisik semua orang yang berada dalam kondisi rendah atau buruk, maka akan meningkatkan perasaan sedih, patah semangat terhadap masa depan, merasa sangat letih, serta mengalami penurunan kepercayaan diri dan disiplin diri. Ya, kenapa teman-teman? Karena diabetes mellitus ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup penderita. Sebab diabetes mellitus ini tipe 2 ini selain karena faktor keturunan, penyebab utamanya yaitu gaya hidup mengenai makanan yang dikonsumsi dan olahraga menurut Buchman dan McLaughlin tahun 1999. Nah, menurut Jacobson ini, penyakit diabetes mellitus ini memberikan pengaruh pada kesejahteraan psikologis seseorang karena gejala dan perawatan yang memberikan penderita serta komplikasi yang dapat melemahkan dan bahkan dapat mengancam jiwa seseorang. Jadi penyakit ini juga mempengaruhi kesehatan psikologis kita ya teman-teman. Jadi ini menurut penelitian dalam jurnal ini. Nah, pengertian dari kesejahteraan psikologis itu sendiri adalah pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus bertumbuh secara personal. Menurut RYFF tahun 1995. Kesehatan fisik memang mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Hal ini juga senada ya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis yang dikemukakan oleh Mirowski dan Rose tahun 1999 yang meliputi emosi dan kesehatan serta fungsi fisik, pekerjaan, pernikahan, anak-anak, kondisi masa lalu seseorang, terutama pada pola asuh keluarga dan faktor kepercayaan. Nah, hal ini juga didukung oleh suatu penelitian di mana ada suatu penelitian tentang penyakit fisik mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang, yaitu psychological well-being pada penyandang gagal ginjal oleh Aini tahun 2012. Peneliti ini menggambarkan bahwa kondisi fisik yang terganggu membuat mereka terbatas dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan diri sendiri maupun aktivitas sosial. Nah, jadi dari penggambaran tersebut bahwa yang dikemukakan oleh Olds dan Friedman yaitu bahwa orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik adalah orang yang mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinu, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, menerima diri apa adanya, memiliki arti dalam hidup, mampu mengontrol lingkungan eksternal. Nah, hal tersebut adalah orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Nah, di sini dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan grup positif psikoterapi. Nah, penelitian grup
positif psikoterapi ini juga mampu terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja yang dilakukan oleh Wardia 2013. Nah, kemudian beberapa penelitian sebenarnya cukup banyak membuktikan grup positif psikoterapi efektif dan berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Namun belum pernah ada yang meneliti pengaruhnya terhadap penderita diabetes mellitus. Nah, pengertian dari grup positif psikoterapi ini adalah suatu model terapi dengan pendekatan kelompok yang memfokuskan upaya membangun hidup yang menyenangkan, hidup yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dan yang hidup yang bermakna. Jadi yang saya tangkap di sini adalah mungkin ini semacam terapi, ya memang ini terapi, tapi mungkin ini bisa membantu untuk ya mungkin orang-orang yang saat ini sedang mengalami suatu permasalahan dalam kehidupannya, yang khususnya untuk para yang terganggu dalam kondisi psikologisnya. Mungkin ada yang patah semangat, mungkin ada yang sempat untuk lelah, letih dan lain sebagainya. Mungkin dan di sini penelitian ini mengambil salah satu terapi ini, yaitu tentang kebermaknaan hidup, bagaimana mungkin mereka diajak untuk bisa memiliki rasa untuk menikmati kehidupan mereka, sekalipun mereka mengalami suatu penyakit yang mungkin oleh dokter atau siapapun divonis untuk tidak bisa sembuh, ya. Dan kemudian penelitian ini mungkin bisa untuk dijadikan suatu acuan agar mereka juga yang mengalami masalah dalam psikologis mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan bermakna, dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dalam kehidupan mereka. Tentunya tertekan ya teman-teman, bahwa siapapun mereka dalam penelitian ini mereka juga merasakan bahwa mereka juga mungkin putus asa dan lain sebagainya. Makanya dalam jurnal ini diambil yaitu salah satu bentuk terapi yaitu grup positif psikoterapi. Ini suatu terapi yang mungkin yang baik ya untuk mereka, supaya mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik lagi, dengan happy, dengan senang, dan memaknai kehidupan mereka dengan baik. Nah, grup positif psikoterapi ini disusun untuk mengarahkan subjek penelitian pada kehidupan yang lebih positif. Ya, sudah yang seperti yang saya katakan yang pertama tadi, yaitu melalui beberapa teknik latihan seperti perkenalan positif, mengenali kekuatan diri, mampu menemukan 3 hal baik setiap harinya, kunjungan terima kasih melalui surat, savoring yang melatih subjek untuk lebih menikmati kehidupannya dimulai dari rutinitas yang ada, tanggapan aktif atau konstruktif, bertujuan untuk melatih subjek lebih positif dalam berkomunikasi, dan pembuatan biografi yang membantu subjek mengarahkan perilakunya sesuai tujuan hidup yang ingin dicapai. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin contohnya mungkin meskipun di sini yang saya baca, yang saya pahami, meskipun seseorang divonis untuk tidak bisa sembuh, ya mungkin orang-orang di sekitar ingin membantu, ingin ingin meningkatkan bahwa mereka juga mempunyai sisi positif. Itu tentang untuk tetap semangat meskipun divonis seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin hal-hal positif lainnya untuk dapat membantu dan menekan mereka supaya tetap terus berpikir positif dan terus tidak negatif. Lalu kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa grup positif psikoterapi dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Kelompok yang mendapatkan intervensi grup positif psikoterapi lebih tinggi tingkat kesejahteraan psikologisnya dibanding dengan kelompok yang tidak mendapatkan grup positif psikoterapi. Mungkin kalau teman-teman kurang jelas,
Mungkin bisa dibuka jurnalnya, mungkin bisa dibaca-baca lagi. Ya, saya minta maaf atas kekurangan saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal dalam contoh yang dapat kami ambil dalam materi kelompok kami. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Oke, tadi adalah pembahasan tentang contoh jurnal yang kami gunakan, dan saya mewakili kelompok ingin berterima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian presentasi kami. Mohon maaf, dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.